Ngomongnya sana Romo. Oh iya bener. Oh iya. Oke. Romonya. Oke. Perlu bilang lagi nggak kok? Tantangan itu pasti ada, apalagi kayak usia-usia krusial ya, produktif kayak gitu kan. Kok nggak ada yang jelaskan ke saya ya? Saya padahal sudah dibaptis, sudah komuni pertama. Loh, kenapa nggak ada yang menjelaskan ke saya hal-hal seperti ini? Dan saya lihat, loh ini indah sekali. Sangat rasional, sangat cocok gitu ya. Kalau kamu tahu kalau bahwa nggak mandi itu aneh ketika kamu ketemu orang ya. Iya. Kamu agak ini ya, coba ya. Paus Yohanes Paulus kedua itu memulai yang namanya World Youth Day, yang pertama itu di Roma. Wow. Jadi dia pikir, ini bisa nggak ya, datang nggak ya orang-orang muda, ternyata datang banyak sekali. Tuh, 2, 3. Halo sobat saya, selamat datang di rumah saya, obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Dan hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial yang saya yakin ya banyak teman-teman dari Santo Yakobus juga pasti kenal ya. Dimana yang pertama ini kita kedatangan satu Romo yang dulu pernah melayani juga di paroki kita ya, paroki saya. Satu ganteng ya. 2 apa tadi teman-teman? Bertalenta ya. Yang ketiga luar biasa ya. Kita kedatangan satu Romo yaitu Romo Kenny Ang. Selamat datang Romo, welcome. Nah, kalau tadi sudah ada Romo Kenny Ang atau Father Kenny Ang, kali yang kedua cantik ya, jangan ganteng men, soalnya ini cewek ya, cantik ya, bertalenta juga ya, suka kopi ya, banyak pokoknya ya. Kita datangkan dari komunitas yang Katolik profesional, Amelia Wulandari. Hai. Hari ini kita mau membahas apa kalau boleh tahu dijelaskan dulu. Tentang apa, Father? Tentang apa? Tentang bagaimana sih menjadi rasul di zaman sekarang. Wah. Wow. Kita ngomongin rasul di zaman yang kita bisa Zaman bilang now. ya, Romo ya. Zaman now ya. Yes. Zaman now yang memang kita bisa bilang tuh banyak banget gangguannya ya. Banyak banget gangguannya, banyak banget itu sayanya, bukan yang di atasnya ya Romo ya, bukan yang di atas ya. Lebih banyak saya. Nah, ini seru banget ya. Seru banget. Jadi makanya kalian harus stay tune terus sampai nanti di akhir podcast kita. Ya, oke. Yang pertama mungkin untuk awal-awal nih ya, kita mau ngomongin soal pembahasan kita. Tapi kalau nggak kenal kan maka nggak sayang ya. Nah, kita mau kenalan dulu sama teman-teman dari YCP dulu nih ya, yang Katolik profesional atau singkatannya itu YCP. Tahu banget ya soalnya saya di situ ya. Oke, Luar biasa. yang Katolik profesional boleh dijelasin dulu dong buat teman-teman Ya. semua. Jadi komunitas YCP itu singkatannya yang Catholic Professionals. Terus anggotanya itu adalah orang muda Katolik yang belum menikah tapi udah bekerja. Jadi kalau misal teman-teman mau join, feel free buat datang ke paroki saya untuk join bersama kita ya Yud ya. Iya. Jadi nanti bakal ketemu saya sama Yudi kayak gitu. Gitu aja sih. Thank Iya, you. tapi bakal lebih sering ketemunya sama Amel ya. Karena Oh. kalau saya mungkin jarang-jarang ya. Iya. Mohon maaf, nanti dikurangin jatahnya ya. Baik, nah kalau tadi kita sudah kenalan sama teman-teman dari YCP ya. Kali ini kita mau kenal juga lebih sama Father Kenny Ang. Nah, Father, sekarang bertugasnya di mana nih, Father? Kalau boleh tahu. Saya lagi di Roma. Roma, Itali. Lihat Betul. menara miring terus ya Roma. Oh, itu di Florence. Pisa. Oh, itu beda lagi. Menara ya? Pisa. Itu Menara kota Pisa. lain. Itu kota lain ya? Waduh, Lebih banyak ke kota utara. ya. Mohon maaf belum pernah ke sana soalnya Romo. Nanti diajak ya ke Apa-apa. situ. Iya, kapan-kapan ya. Boleh ya. Tapi bayar sendiri ya. Nggak maunya dibayarin Romo. Oke, mungkin kita masuk di awal nih ya. Kalau kita ngomongin soal panggilan menjadi rasul, itu nggak semua orang punya panggilan itu, betul ya Romo ya? Maksudnya kayak panggilannya itu kan benar-benar harus dirasain ya, harus benar-benar kayak ada sesuatu yang kita kerasa baru kita tuh merasa terpanggil, atau misalnya dari Romo sendiri nih, dulu nih, awalnya ya, merasa terpanggil itu seperti apa Romo, kalau boleh tahu? Oke. Sebetulnya semua orang Kristiani itu dipanggil menjadi rasul. Oh, oke, I see. Ya, karena waktu kita dibaptis itu kita mendapatkan
tugas, hak dan kewajiban untuk mewartakan Kristus. Jadi untuk semua orang Kristiani. Semua orang Kristiani Iya. ya. Seharusnya Yang sudah dibaptis. yang sudah dibaptis ya. Diutus ya. Rasul itu kan apostle, artinya diutus. Oke, berarti memang kalau gitu panggilan saya agak kurang ya. Tapi saya yakin ya kalau teman-teman di sana mungkin sobat saya semuanya yang lagi dengerin ya. Kalau kita dengar tadi dari Romo Kenny juga, kita sebagai orang Katolik ya, orang Kristiani juga itu harus punya yang namanya dari awal kita sudah dibaptis itu kita sudah punya panggilan ya, Romo ya. Betul. Betul ya, untuk menjalani kehidupan kita punya salib juga ya, kalau kita ngomongin ya, yang harus kita pikul juga. Tapi kalau misalnya nih, dari Romo sendiri nih ya, pada saat itu menanggapi panggilan itu sendiri gimana, Romo? Saya? Ya, dari Romo. Iya. Imamat ya maksudnya ya? Iya, betul Romo. Oke, ya nggak ada hal yang luar biasa ya. Jadi saya nggak pernah misalnya lihat Bunda Maria gitu ya, datang Wah, ya, betul. penampakan terus nggak pernah. Yesus juga belum pernah lihat ya. Waduh. Iya, jadi Allah tuh memanggil kita dari situasi yang paling biasa. Oke. Kalau kita lihat waktu Yesus panggil misalnya Petrus dan saudaranya Andreas, Yohanes itu ketika mereka lagi bekerja. Young Catholic Professionals. Jadi Bekerja. Allah memanggil kita dalam situasi yang paling biasa. Ketika kamu MC misalnya, ya. Tiba-tiba terpanggil. Jangan mana, Mo. Iya. Nah, terpanggil maksudnya kamu terpanggil. Terpanggil untuk tergerak lebih berkomitmen lagi pada iman. Ya, menghidupi iman Kristiani dengan lebih serius. Ya, panggilan itu bukan sesuatu yang luar biasa kan, dalam tanda kutip ya, yang aneh. Tapi saya mau lebih berkomitmen hidup sebagai orang Kristiani. Ya. Oke, berarti ini juga kita lurusin ya, karena kebanyakan dari kita orang awam nih ya Romo, biasanya kita tuh menganggap seorang Romo itu mendapat panggilan yang begitu spesial Romo. Ya itu kayak misalnya tadi orang biasa, bukan orang sih ya, saya sih mikirnya ya Romo, ya mewakili lah ya, mewakili itu biasanya kalau misalnya seorang Romo tuh dapat panggilan kayak dapat suara-suara kayak gitu, enggak ya Romo berarti ya? Enggak. Oh, saya enggak takut ya? suara-suara. Suara siapa? Nah, saya takut film horor, takut ya, yang gitu-gitu. Suara. Oh gitu ya Romo ya? Jangan ada yang berbisik-bisik gitu ya. Oh, jangan ya Romo. Jangan. Soalnya kita tuh mikir gitu pasti kayak orang awam ya. Nggak tahu ya kalau kalian gimana ya sobat saya. Mungkin boleh komen-komen juga ya. Nanti boleh komen-komen juga gimana kalian menafsirkan sebuah panggilan itu menurut kalian seperti apa. Itu kalian juga bisa komen-komen ya. Langsung komen aja. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal panggilan juga ya. Kalau ini kan dari sisi seorang father ya. Kalau dari seorang yang Katolik profesional itu gimana tuh nanggepinnya pas itu? Panggilan ya. Panggilan. Tapi aku setuju sama Father Kenny sih. Jadi kayak maksudnya Tuhan itu memanggil kita itu dari cara yang biasa. Kayak aku dulu sih sebenarnya mau mulai pelayanan di Yakobus juga. Jadi parokiku kan di Yakobus ini udah dari aku SMA gitu. Nah terus sesimpel aku itu lihat dulu kan sekarang udah paperless ya. Jadi kalau dulu itu ada yang warta paroki. Nah itu jadi kayak aku lihat iklan. Terus tulisannya itu sesimpel dibutuhkan pendamping untuk SKS. That's it. Jadi kayak pas itu temanku ngajak kan, ayo Mel, ini loh kita bisa nampingin anak kecil-kecil. Pas itu kan kuliah ya, jadi kayak aku aduh, ini males banget sih sebenarnya. Terus tapi ya udahlah, ayo join. Kalau kita rame-rame ya why not gitu loh. Nah sejak saat itu, ternyata pas jadi pendamping, terus ada salah satu pendamping OMK pada saat itu ya bilang, ayo ikut lagi bantuin panitia pesta nama, ayo ikut lagi kayak gitu. Nah, jadi beruntun ya? Iya beruntun, tapi tentu prosesnya nggak mudah sih emang. Sempat menghilang lagi, tapi ya akhirnya kembali lagi melayani di ECP. Menghilang Puji tuh Tuhan. dapat suara atau gimana? Oh enggak, tentu tidak ada suara. Suara siapa ya? Tapi ingat nggak pertama kali melayani di Santo Yakobus itu tahun berapa, ingat nggak? Sekitar 2012 mungkin. 2012, berarti sekarang udah Sekitar 2012. 11 tahun lalu. 11 tahun ya. Tapi 11 menghilangnya 3 tahun. tahun, jadi jangan dihitung 11 tahun. Ya nggak apa-apa lah ya, biar kelihatan lama tetap 11 tahun ya. Iya. Tapi kalau itu dari teman-teman dari YCP ya. Tapi kalau Romo sendiri, ingat nggak Romo pertama kali udah dapat panggilan tuh ya, itu langsung prosesnya tuh gimana Romo? Itu beneran langsung, oke, saya langsung ke ini, atau gimana Romo? Atau ada galau-galaunya juga atau enggak gimana? Oh galau ya. Enggak. Enggak. Jadi apa ya? Ini bukan sesuatu yang setelah saya tidur bangun, langsung tahu. Betul. Ya, sesuatu yang ya gradual. Yes. Ya kan? Seperti kalau orang berpikir ini jodohku bukannya. Ya kan? Oh, Ya. asik. Ada prosesnya kan. Panggilan itu,
pernikahan itu juga adalah sebuah panggilan. Betul. Ya, sama. Jadi prosesnya kurang lebih sama. Yes. Jadi kalau ditanya sempat nggak tidak yakin gitu ya. Kalau sampai sebelum ditahbiskan ya pasti ada masa-masa tidak yakin, tidak tahu. Ya. Jadi pastinya itu pasti ditahbiskan. Nah, tapi yang saya ingat jelas ya, saya nggak pernah merasa bahwa ini bukan untuk saya gitu. Ya, jadi satu pertanda yang jelas adalah saya melihat diri saya bahagia di sini. Wow. Bahagia di situ ya. Betul. Berarti ada rasa damai Sebagai juga imam. di situ ya. Oh iya. Ha. Ya. Terus setelah itu gimana Mo? Ya, tapi itu di awal-awal ya. Jadi sebenarnya waktu kuliah sih lebih karena ada satu komunitas Katolik ya di kampus saya dan saya join. Nah di sana saya bertumbuh banyak dan banyak yang membantu saya untuk lebih ya bisa mendengar suara Tuhan ya, lewat pengakuan dosa, lewat sakramen, lewat ya, kita fellowship, belajar iman Katolik. Ya, saya juga suka membaca ya. Jadi saya mau lebih banyak orang bisa terbantu lewat mereka tahu apa itu iman Katolik. Nah setelah itu ya setelah saya merasa oh ya yakin ini memang hidup buat saya. Hidup saya kan sekali ya. Jadi saya mau ini menjadi sesuatu yang saya nggak mau menghidupi hidup orang lain. Saya mau menghidupi hidup saya ini. Lalu ya saya dikenalkan ke Bapak Uskup Vincentius. Lalu ada proses yang namanya seminari, itu sekolah ya. Sekolah. Sebenarnya seminari itu lebih ke tempat tinggal sih. Ya, tempat tinggal di mana ada pembinaan. Ya. Lalu kami kuliah di tempat lain. Berarti secara gradual ya Romo. Maksudnya dari awal juga perjalanannya nggak bisa yang benar-benar langsung, tapi akhirnya ada satu kedamaian di situ ya. Satu yang benar-benar dirasa, wah ini memang jalannya saya gitu ya Romo. Iya. I see. Bahwa hidup sebagai imam akan membuat saya bahagia. Itu saya waktu itu tahu. Wow, keren. Tepuk tangan dulu, Pak. Luar biasa ya, karena memang panggilan itu, waduh, buat kalian yang ada panggilan di setiap pribadinya, itu coba didengerin aja dulu ya. Dengerin dulu, kalian coba jalanin, kalau bukan panggilannya ya nggak apa-apa coba yang lain. Tapi kalau panggilannya udah menemukan ya, rasanya udah cocok nih ya, kayak Romo, nah udah lanjutin aja ya. Nah kalau tadi dari sisi seorang father nih ya, nah kali ini sebagai seorang yang Katolik profesional, dari awal join nih, bergabung nih ya, melayani di komunitas nih ya. Mungkin belum komunitas nih ya, kan awal masih pendamping tuh, ya kan? Pendamping kan ya, pendamping, terus sampai akhirnya sekarang bertumbuh di komunitas yang Katolik profesional. Itu gimana tuh, start dari awalnya sampai sekarang tuh ada gelombang-gelombangnya atau gimana tuh? Oh pasti. Pasti ya. Iya, makanya sempat menghilang kan. Jadi kalau menurutku sih ya, misal kayak setiap kita, kayak tadi Father udah ngomong, kita tuh terpanggil kan. Maksudnya sebagai orang Katolik itu memang kita terpanggil untuk melayani, semualah setelah baptisan kayak gitu. Nah, tapi kadang kita itu butuh mengendalikan diri kita sendiri. Maksudnya gini ya, manusia itu kan kayak dipenuhi dengan ego. Jadi self control itu sangat penting ya. Kayak misal kita kan sel bareng ya Yud, jadi pasti tahu lah, sering sharing kayak dari sharingnya teman-teman itu. Tentu kayak banyak tantangan yang, apalagi kayak orang muda ya. Yes. Pasti kan kita tuh prioritasnya beda gitu loh, nggak selalu ke Tuhan. Ya kecuali kalau udah yang usia lanjut mungkin ya, itu kan perlu mendekatkan diri. Enggak, bercanda. Tapi maksudnya kalau orang muda itu kan prioritasnya kayak, oh aku pengen menata hidup nih, aku terpanggil sebagai apa ini, menikah ataupun selibat ya sama aja gitu loh. Cuman kan maksudnya prioritas kita tuh kayak beda-beda lah ya. Jadi kayak di YCP sendiri memang naik turun kan yang datang ya, tapi ya itu maksudnya apa ya, ketika dulu mungkin kalau pas pelayanan di OMK itu kan ya masih baru lah ya, itu agak kaget gitu, wah ini vibe pelayanan ya. Kalau misal ini jujur ya, ini ngomong jujur di podcast ini, kalau apa ya, kalau image orang gereja itu kan biasanya, wah ini aku bakal damai nih melayani di gereja, aku mendapat, iya kan, betul ya setuju kan, Malaikat semua. Iya malaikat semua, Malaikat. tapi ternyata oh enggak juga gitu loh. Nah tapi ya balik lagi ya, setelah aku selesaikan, oh ya udahlah, aku prioritas pas itu mau S2 kan, jadi aku menghilang. Aku kayak ngerasa udahlah Tuhan nanti aja, ini belum waktuku gitu loh. Jadi aku S2 dulu, setelah S2 terus kayak aku join di dalam suatu ziarah, dan itu aku terpanggil kembali. Ya itu sih, maksudnya apa ya, terus pas di YCP aku juga nggak nyangka kalau aku bisa sampai di titik ini gitu loh.
Tapi itu semua proses yang apa ya, kayak misal kita lalui ya udah, nggak kayak tadi Father Kenny ngomong kan, kayak maksudnya nggak mungkin kayak tiba-tiba Mel kamu gini ya, yes gitu, ya nggak mungkin kan. Lah itu ada prosesnya, tapi proses tuh kadang kita tuh nggak ngerti, ya itu hanya Tuhan sih yang tahu maksudnya kapasitas kita. Tapi sebagai manusia tuh kita cuman bisa sebatas kayak kamu mau komit nggak, kamu mau setia nggak, itu sih. Jadi kalau menurutku ya tantangan itu pasti ada, apalagi kayak usia-usia krusial ya, produktif kayak gitu kan. Tapi produktif. Cuman maksudnya apa ya? Kalau misal kita mau, kadang ada suatu happiness yang kayak tadi Father juga bilang kayak damai dan damai dan sukacita itu yang kita tuh nggak bisa dapat dari lainnya gitu. Meskipun ya tidak sesuai ekspektasi keadaannya itu sih. Betul banget ya. Karena memang kalau bicara ya sobat saya ya, itu kalau misalnya melayani itu banyak sekali penghalangnya ya. Apalagi betul kayak tadi katanya Amel juga ya. Kita melihat kalau dari orang awam dulu ya, karena saya juga dulu ini sobat saya ya, melihat kalau orang yang pelayan di gereja itu, wih, mereka tuh incredible. Luar biasa ya. Mereka sudah punya Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria kayak gitu ya. Mereka bener-bener kayak apa ya, kayak wah, keren banget deh. Nah, begitu berkecimpung, itu memang kayak apa ya, banyak sekali kita bicaranya kayak salib mungkin ya, yang harus dipikul setiap orang ya, yang dimana kita tuh nggak ngelihat itu ya, kita cuma ngelihatnya dari luar tuh, wah mereka bahagia, wah mereka sukacita melayani Tuhan. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tahu juga dalamnya, kita juga nggak tahu gimana sih prosesnya orang itu berkembang kan ya, dari awal melayani sampai akhirnya sekarang sudah berada dalam satu komunitas yang benar-benar membuat mereka bisa bertumbuh. Sobat saya, sekarang kita mau bahas tentang yang namanya itu panggilan. Jadi kayak alasannya nih, kita mau tanya dulu hari ini ya. Buat Romo dulu mungkin ya. Alasannya apa nih? Pas itu terpanggil untuk melayani gereja Katolik nih, Romo. Iya, saya sih dulu mulainya waktu SMA itu saya punya teman. Sebetulnya bukan teman ya, dia jauh lebih tua. Tapi dia suka baca yang namanya Katekismus Gereja Katolik. Ya kan? Jadi lalu saya beli bukunya dalam bahasa Inggris, saya mulai baca. Ya, terus saya lihat, loh, ini kok nggak ada yang menjelaskan ke saya ya? Saya padahal sudah dibaptis, sudah komuni pertama. Loh, kenapa nggak ada yang menjelaskan saya hal-hal seperti ini? Dan saya lihat, loh, ini indah sekali, sangat rasional, sangat cocok gitu ya dengan semuanya. Semuanya itu membentuk sebuah satu kesatuan yang integral gitu ya. Loh, ini semuanya nyambung sama ini sama itu ya, bahwa ada sakramen, Yesus datang menyelamatkan manusia dan sebagainya. Kenapa nggak ada yang menjelaskan? Nah, saya mulanya itu loh ya, saya pengen bisa membagikan ini ke semua orang. Kalau saya mulai dari situ. Nah, ini pengetahuan akan iman ya. Jadi kita mau mempertanggungjawabkan, loh kenapa sih kamu ke gereja setiap minggu? Ya, intinya itu ya. Jadi, oh ya saya pengen bisa jawab. Nah, ini juga salah satu karakteristik ya, ciri dari tadi rasul modern itu ya. Jadi, oh ya, dia berdoa, ya, dia cintakan gereja, dia tahu akan imannya, dan dia mau tumbuh dalam kekudusan. Itu, saya kira itu 4 ciri-ciri utama gitu ya. Bagi orang-orang yang memang kita semua ya, diutus mewartakan kabar gembira. Berarti itu sekalian juga ciri-cirinya ya, Romo ya, untuk Betul. kita para rasul yang juga sudah terpanggil ya, bicaranya ya, itu dimana kita juga bisa menjadi salah satu kuncinya kita lah ya, pegangannya kita ya, untuk bisa berkarya ya di bumi ini ya. Nah, jangan lupa ya, itu ciri-cirinya, diingat ya. Udah dicatat belum? Kalau belum, ulangin lagi ya, di rewind ya. Kalian rewind aja, kalian catat nanti ya, diingat-ingat di situ ya. Tapi kalau dari seorang Amel nih ya, nah kalau seorang rasul nih ya, karakteristik rasul, kalau kamu sendiri mendengar kata rasul, itu apa sih? Kalau rasul itu ya sama kayak apa ya? Ya fruitful gitu loh. Maksudnya apa ya? Itu mungkin satu kata yang bisa aku jelasin. Kalau dari aku sendiri sih, misal kayak tadi kan Yudi juga nanya kenapa sih kok kita itu mau bersedia repot-repot ke gereja setiap Rabu ya kalau IJP. Ya terus ya itu kalau menurutku sih ketika kita itu membagikan suatu kasih gitu ya, itu kebahagiaan yang kita dapat itu pasti lebih. Dalam artian kayak aku nggak bisa menjelaskan sih kebahagiaan yang seperti apa. Mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri ya. Jadi ayo join YCP gitu.
Nggak, tapi apa ya? Bagus, teruskan. Iya, marketing boleh kan. Marketing. Ha-ha. Jadi kalau misal ya Yudi mungkin juga merasakan sendiri kan kalau kita di ECP mungkin bertemu dengan orang dengan karakter yang unik mungkin ratusan ya. Karakter itu kayak setiap orang nggak bisa sama gitu. Tapi ketika kita bisa melihat mereka, bagaimana cara mereka hidup, terus kita belajar juga. Bahkan mungkin ada beberapa saat itu yang kita itu malah merasa oh ya marah, kecewa, apapun itu. Tapi ketika itu tuh aku merasa semakin dimurnikan melalui ini gitu loh. Karena gimana pun battle terbesar itu sama diri kita sendiri. Setuju nggak? Setuju. Ya, jadi maksudnya ketika kita memang battle dengan diri kita, tapi orang-orang yang lain ini membantu kita loh sebenarnya. Kita nggak mungkin tahu suatu titik di mana kayak kita merasa, oh aku ini bertumbuh loh, tanpa mereka. Ya, itu aja sih. Jadi aku merasa kalau misal kita tuh bisa fruitful, ya kayak Father Kenny mungkin panggilannya untuk mencintai semua orang kan gitu ya, Father ya. Jadi, kayak secara nggak langsung kita berubah ya karena mereka ini. Tanpa mereka ya kita mungkin jadi orang yang terkurung ya. Maksudnya kayak kita nggak ngerti apakah kita bertumbuh apa enggak ya, clueless lah. Kayak maksudnya tujuan hidupnya apa ya nggak ngerti, ya kayak gitu sih. I see. Nah, kalau kita ngomongin kata karakteristik tadi ya Romo kan, ada 4 ya kita ngomongin, ada 4. Itu apakah memang berkesinambungan atau apakah mereka bisa berdiri sendiri nih Romo dalam kita menjalani suatu panggilan itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, yang pertama berdoa. Jadi kalau kita mau melayani, itu pelayanan itu harus jadi luapan dari apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau dalam hati kita nggak ada Yesus, ya apa yang kamu berikan kepada orang lain? Yang lain-lain bukan Yesus. Jadi berarti hubunganku dengan Tuhan harus ada dulu, ya, dan intens gitu ya. Lalu itu pertama kan berdoa. Ada orang yang aku mau berdoa aja tapi aku nggak mau tahu apa-apa tentang imanku. Nggak bisa, karena manusia itu punya perasaan, punya kehendak ya, kita mencintai orang lain. Kehendak itu kan mau ya, kamu mau sesuatu ya. Dalam bahasa Spanyol ya, mau dan cinta itu katanya sama. Querer ya, querer. Jadi kalau bilang I love you, itu I want you. Ya, jadi kemauan, kalau saya mau tahu seseorang itu cinta apa, saya cari tahu aja dia mau apa. Ya kan? Jadi pertama manusia punya tadi kehendak, punya perasaan, punya akal budi. Jadi kalau dia hanya berdoa, aku mau merasa damai, tentram, tapi nggak mau tahu apa-apa, ada yang kurang. Ya, jadi harus tadi pengetahuan akan iman, doa. Lalu cintakan gereja, kenapa? Karena kamu nggak sendirian. Tadi Hano udah bilang ya, semakin kita menyendiri, semakin kita aneh. Ya, semakin aneh dia. Kalau kita menyendiri itu, kita melakukan hal-hal yang kita nggak tahu itu aneh. Ya, nggak tahu mulai ngapain ya, mulai nggak mandi misalnya ya. Kamu tahu kalau bahwa nggak mandi itu aneh ketika kamu ketemu orang ya. Kamu agak ini ya, coba ya. Ya. Tapi kalau menyendiri terus ya nggak ada yang bilangin bahwa kamu aneh. Iya, betul. Semakin kita memisahkan diri dari orang lain. Ya. Kalau gereja itu kan persekutuan para kudus ya. Ya. Jadi gereja itu manusia, bukan bangunan. Ya, betul. Lalu yang terakhir adalah tadi mau tumbuh dalam kekudusan. Orang kan bilang, wow, kudus. Ya, kayak apa sih hidup kudus itu ya? Hidup kudus itu ya berarti mau masuk surga, titik. Ya, di surga itu nggak ada yang di tengah-tengah, setengah kudus, setengah tidak kudus gitu ya. Semuanya santo-santa. Ya ada yang kita kenal, ada yang enggak, ya kan. Ya mungkin kita punya, ya kakek saya udah meninggal, atau ya nenek saya juga udah ada yang meninggal. Jadi mereka kalau masuk surga, mereka santo-santa seperti santo-santa lain yang kita kenal. Ya, cuma nggak masuk aja dalam daftar orang-orang kudus ya, tapi di surga nggak ada titik tengah gitu ya. Aku mau setengah-setengahnya deh ya, setengah beriman. Nggak bisa all in atau all out nih. Ini yang menarik itu tentang pengetahuan akan iman ya Romo. Pengetahuan akan iman tuh bisa kita dapatkan itu gimana? Maksudnya lewat kita membacakah atau gimana kayak gitu Romo, bisa? Membaca, mendengarkan. Iya. Betul. Makanya itu ya sobat saya, jangan cuman membaca yang lain ya. Jangan cuman nonton drakor aja ya. Jangan cuman membaca bobo ya, yang lain-lain ya. Bacanya yang bukunya sama kayak Romo. Tapi agak berat ya Mo ya. Banyak sekarang sumber-sumber ya yang
yang ringan, yang sampai video, ya. Video-video gitu Video-video ada. penjelasan tentang iman ya, banyak. Jadi nggak ada alasan lah, aku nggak bisa belajar iman Katolik tuh. Oh, Ya, nggak ada berarti nggak alasan. mau. Nggak mau ya. Kalau Iya. nggak ada alasan nggak mau ya mau. Betul. Kalau ada alasan nggak mau. Tanamkan Yudi. Kamu pasti bisa. Oke, nah kalau tadi kan kita sudah ngomong masalah rasul, masalah karakteristik juga. Nah, kita kan sekarang juga ngomong masalah tentang pelayanan, iya. Nah, kalau kita lihat John juga untuk Amel, juga Romo juga sering pelayanan. Hati-hati mau. Iya, Minum pelan-pelan dulu, makanya. pelan-pelan dulu. Iya. Nggak apa-apa kita tungguin. Kita akan mengulang ya. Iya betul. Nah, tapi kalau ngomongin soal melayani ya, kan sering nih, biasanya kita ngomong kayak collab ya. Kita collab kan kayak gitu. Apalagi dengar-dengar nih, habis ini kan bakalan ada satu event yang besar banget nih ya. Nah, ini bakalan katanya ziarah nih ya. Betul? Betul ya? Betul. Betul apa betul? Betul. Betul ya. Di mana akan ada yang namanya WYD ya. Boleh dijelasin singkatannya apa WYD? World Youth Day. Boleh lebih keras lagi? World Youth Day. Iya. Ini ngerjain ya. Enggak, soalnya agak keserimpet di youth-nya kayak gitu loh ya. Oh. Ada yang komen juga tuh ya, jangan lupa tokoku, siap Ya. ya. Nanti kita akan promosiin toko Di sini kamu, yang nonton ya. ada 1.000 orang nih. Betul ya. Hari ini Banyak sobat yang nonton. saya ya, sobat saya hari ini yang berkumpul itu ada ribuan, tepuk terdengar dari tepuk tangannya. 2.000 ternyata. Lebih banyak ya. Nah, tapi kalau ngomongin melayani nih ya, ngomongin melayani, itu pertama kali melayani kan kalau dari Amel kan pas SKS ya. Kalau Romo sendiri, ingat Romo, pada awal melayaninya itu di mana Romo? Di mana, terus prosesnya gimana gitu, ingat nggak Romo? Saya bukan anak paroki, jadi saya nggak aktif di Miss Dinar atau di komunitas-komunitas apa gitu. Ya pernah sih ada satu komunitas gitu ya, Youth for Christ di Jakarta. Tapi ya hanya bantu-bantu karena ada teman-teman saya. Jadi mulai melayani itu kapan ya? Maksudnya sadar gitu ya bahwa oke, hidup. Ya mungkin waktu saya pikir oh ya saya mau memberikan hidup ya, kepada Tuhan. Ya, mungkin dari situ ya pelan-pelan ada banyak kesempatan melayani. Yes. Banyak kesempatan sampai akhirnya sebentar lagi kita juga akan tahu yang namanya WYD ya, yang dimana itu kan juga ini salah satu bentuk pelayanan ya untuk teman-teman juga ya, yang dimana juga bisa join. Salah satunya ada teman kita yang buka toko ya kan, nanti juga join ya di situ. Banyak toko kelihatannya nanti di WYD ya. Tapi boleh dijelasin singkat dong sebentar, WYD itu apa sih? Mungkin dari Romo atau Amel silakan. Ya, tadi seperti yang Mel bilang, World Youth Day ya. Jadi sebetulnya World Youth Day itu ada setiap tahun, Oke. tapi dalam level nasional ya. Setiap Nasional. tahun. Nah, setiap 2-3 tahun sejak tahun kalau nggak salah 80-an ya. Ini kalau nanti cek sendiri ya teman-teman ya. Jadi Paus Yohanes Paulus kedua itu memulai yang namanya World Youth Day. Yang pertama itu di Roma. Wow. Jadi dia pikir, ini bisa nggak ya, datang nggak ya orang-orang muda, ternyata datang banyak sekali. Jadi dia adalah Paus pencetus World Youth Day, Paus Yohanes Paulus kedua. Nah setelah itu diadakanlah World Youth Day internasional ya, jadi bukan hanya dalam level nasional, setiap 2-3 tahun sekali di negara dan tempat yang berbeda-beda. Jadi apa itu World Youth Day? Festival of Youth bisa dibilang, jadi perjumpaan orang muda seluruh dunia, ya, di mana Paus juga hadir. Iya, bahwa ini meyakinkan ya, bahwa orang muda adalah bukan masa depan gereja, tapi masa kini gereja. Wow, impact tuh kata-kata belakangnya ya. Nah kalau boleh tahu selama berapa lama nih Romo WYD ini akan diadain? Kalau yang tahun ini ya, Ya, itu tahun ini tanggal berapa? 1 sampai 6 Agustus. 1 sampai 6 Agustus ya. Dan juga di situ bakalan banyak sekali rangkaian acara ya. Padahal aku nggak ikut sih, ya aku cuma denger-denger aja ya. Boleh dong share-share dikit, bakalan ada apa aja di situ? Ada, sebenarnya kalau dari World Youth Day-nya sendiri itu ada Days in Diocese ya Father ya. Terus ada Vigil Night, ada Way of the Cross, itu jalan salib itu. Jadi kayak memang dari tim kerjanya World Youth Day itu udah punya rangkaian acara. Tapi kalau yang punya Father Kenny, kebetulan saya ikut yang rombongannya Father Kenny kan. Itu Father Kenny punya program sendiri untuk World Youth Day ini. Jadi nantinya akan ditambahkan dengan perjalanan ziarah yang lain gitu. Jadi kita nggak hanya ikut World Youth Day-nya, tapi ada
plus ziarah ke tempat-tempat yang lain kayak gitu. Wah, kelihatannya seru banget ya untuk sobat saya ya. Angkat tangan ya, mau ada apa? Hah? Oh seru ya, baik, good ya. 1000 penonton ngomong seru. Ikutan ya. Tapi selama WYD ini diadain, ada harapannya nggak sih Romo? Oh, ada dong. Harapan Terbesarnya apa nih? bahwa kita semua mau berjumpa dengan Tuhan, Wow. dengan Kristus. Oke. Ya, tadi pagi sebelum saya kesini, saya mampir ke Bapak Uskup ya, di Surabaya. Bapak Uskup Surabaya, ya, yang sedang sakit, ya, sedang sakit. Lalu saya datang, saya nggak nyangka juga ketemu tadi pagi. Ya. Saya pikir ya, saya mau ya, nyelinap aja. Ya. Orang-orang bilang nggak boleh ketemu, saya mau ketemu. I'll do it my way. Wah. Ya, saya masuk, ya, ada beliau, ya, dia masih ingat saya ya pastinya. Dan dia bilang, kapan berangkat ke World Youth Day? Wah. Ya. Saya kaget. Ya. Ini nggak mau jadi terharu ya, tapi ya dia bilang, kapan berangkat ke World Youth Day? Saya bilang, tanggal 1. Lalu saya keluarkan handphone saya tunjukkan foto kami kemarin di katedral. Ya. Dia zoom ya, satu-satu, dia lihat. Dia bilang, ini banyak yang dari Yakobus, saya bilang. Wah. Dari saya. Dari Dari saya. saya. Ya. Jadi dia lihat, oh ini Joelyn. Ya. Joelyn yang jualan BTW ya. Joelyn, ya ada di audiens ya. Hah? Iya. Ya saya bilang minta doa ya, saya buat semuanya. Ya sangat mengharukan ya. Yes. Mohon doanya juga buat Bapak Uskup. Ya, betul. Ya harapannya semuanya berjumpa dengan Kristus. Nggak ada tujuan lain. Iya, dan setiap orang akan berjumpa dengan Kristus dengan cara yang berbeda. Betul, betul, betul. Iya. Berarti poinnya adalah ya biar semakin kita mendekatkan diri juga ya Romo ya, kalau bisa dibilang ya. Iya. Dan juga berjumpa sama Kristus itu sendiri ya. Iya. Ya dengan cara yang berbeda-beda ya. Caranya berbeda-beda ya tiap orang ya Romo ya. Iya, lewat orang lain, lewat Misa Kudus, pengakuan dosa, lewat santo-santa yang akan kita kunjungi. Yes, betul banget ya. Oke, ngomongin soal WYD ya, semoga lancar-lancar WYD-nya nanti ya. Dan laku. Dan laku. Lagu apa? Oh, Oh, iya. jualannya. Enggak Kamu ini. diinget terus loh sama Romo loh, luar biasa loh kamu ya. Ya, nanti juga bakalan ada apa ya, banyak sekali aktivitas di situ lah ya. Yang juga mungkin di luar itu juga salah satu yang jualan itu jualan apa, nanti tungguin aja ya. Nanti kita bakalan bahas tentang WYD, nanti kita juga bakalan ada podcast after WYD ya. Betul ya? Nanti kita juga akan ada podcast after WYD. Kalian tungguin aja ya, karena nanti yang bakalan mimpin yang jualan. Ya, jadi dia bakalan bisa cerita banyak ya tentang WYD karena dia juga ikut ya. Jadi seseru apa ya, apa yang dia dapat, semoga nggak dapat jualan aja ya, dapat iman ya kakak ya, dapat iman ya. Itu nanti ya. Jadi tungguin aja kapannya, tenang aja, pasti nanti bakalan up ya untuk podcast kita yang bahas tentang masalah WYD. Nah, sekarang kita balik lagi dulu ya tentang masalah melayani. Nah, untuk melayani sendiri ada satu momen nggak yang paling nggak terlupakan? Mungkin kita bicara soal challenge ya kali ini ya. Karena tadi udah kita bicara juga banyak challenge yang dihadapi ketika kita melayani, ya kan? Ada satu momen nggak yang paling nggak terlupakan pada saat melayani itu ada challenge, tapi Romo dan juga Amel tuh merasa benar-benar dikuatkan kayak gitu. Jadi challenge-nya itu bukan challenge-nya terlihat besar, tapi begitu ada Tuhan, kalian sadar kalau misalnya challenge itu bukan apa-apa kayak gitu. Mungkin dari Amel dulu. Oh, saya ya. Iya. Mau mikir Iya. dulu kan, tapi nggak bisa kan? Enggak ya, udah tahu. Ya, tapi Dia buat skripnya. Iya. oh enggak, ya tapi belum prepare jawabannya sih. Nah, enggak, tapi kalau aku itu apa ya? Ya momen dimana itu sih, ketika kayak aku tuh nyerah ya. Jadi kan aku cerita kayak sempat hilang gitu loh. Yes. Nah, pada saat itu tuh kayak aku ngerasa ya ini nggak worth it gitu loh. Pas pada saat aku pelayanan. Tapi ya balik lagi ya, ketika aku tuh bisa merasakan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu, ya itu pada saat aku perjalanan ziarah itu sebenarnya kan. Dan akhirnya aku kayak kembali lagi ke dunia pelayanan untuk orang muda. Nah itu ketika kayak ada suatu rahmat, ya dulu kan aku kayak ngerasa apa sih kekuatan rahmat, kenapa orang-orang ini kayak why? Semua orang itu bilang rahmat itu sungguh luar biasa. Tapi
Makanya kalau misal kayak kita tuh mendapatkan sebuah kekuatan rahmat dan merasakan kasih Tuhan itu bisa kayak breakthrough gitu loh. Itu nggak kayak ordinary love ya. Misal kayak oke, kita sebagai manusia itu bisa saling mencintai gitu kan. Kayak misal mengasihi temanku, mungkin kayak keluarga gitu. Tapi ketika kayak ada kasih Tuhan yang luar biasa itu rasanya beda. Tapi kalau misal disuruh bilang ya, apakah itu gimana sih Mel rasanya gitu? Aku nggak tahu. Jadi kayak aku nggak bisa menjelaskan dengan kata yang tepat gitu loh. Nggak ada kata-kata yang perfect buat jelasin itu sih. Jadi makanya kenapa kok orang-orang itu tanya, kenapa sih kamu itu kok sampai melayani itu segitunya gitu loh. Kamu tuh pengen di sini-sini. I don't know. Ya itu kayak God's grace, rahmat gitu loh. Ya itu sih. Jadi mungkin memang ya Tuhan itu saking sayangnya, meskipun saya sempat hilang ya kan. Tapi ya ujung-ujungnya itu pasti Tuhan itu tahu cara mengembalikan ketika memang panggilan kita itu udah di sini gitu. Jadi misal sekarang ya di dunia orang muda YCP lah paling deket ya kan, di paroki saya ini YCP. Terus habis gitu di World Youth Day juga terlibat gitu kan. Nah itu karena aku ngerasa ya oke, Tuhan ini pengen nitipin sesuatu loh di aku. Tapi ya apakah aku mau apa enggak? Ya itu sih. Ya itu memang challenge-nya itu luar biasa karena melawan diri sendiri. Tapi kalau misal dengan kekuatan rahmat dan bantuan rahmat itu nggak ada yang mustahil gitu sih. Luar biasa. Tepuk tangan lagi boleh dong. Sahabat dahsyat. Mau nunjukin apa? Coba ngomong. Iya. Every roads us faster than Google Maps. Amazing. Nice, amazing, luar biasa. Tapi Ini penontonnya Google dulu nggak tadi tapi cari ayat? Oh nggak ya, bikin ya? Prompter ya? Ini sesi talk show apa sesi? Nggak, kita talk show-nya Ini banyak stage. arah. Banyak arah kita Ini talk stage show-nya. ya. Stage-nya banyak arah ya. Oke, kalau tadi kan kita udah dengar dari Amel nih. Kalau dari Father sendiri, ada nggak Father? Iya ada. Ini nggak tahu apakah menguatkan atau mempermalukan ya, dua-duanya. Aduh, gimana ini Father? Saya punya teman sekolah, dia bukan Katolik, tapi dia selalu bertanya-tanya, maksudnya ini apa sih bedanya gitu ya, Katolik atau ya umat Kristiani lain ya, kelompok Kristiani lain yang bukan Katolik. Ya saya selalu berusaha menjelaskan bahwa ini loh gereja Kristus, dan saya berusaha mau meyakinkan dia bahwa kamu jadilah Katolik, ya, apalagi dia sedang mempertimbangkan mau menikah dengan orang Katolik. Saya jelaskan segala ya argumen yang dari paling bagus ya, paling meyakinkan harusnya, ya. Tapi dia nggak jadi Katolik. Dia nggak jadi Katolik. Saya awalnya merasa ini saya bodoh, kayaknya nggak juga gitu ya. Saya udah belajar kok ya. Apakah saya kurang bagus menjelaskannya? Mungkin ya. Ya selama masa tertentu itu saya merasa ya saya gagal. Tapi lama-lama saya sadar bahwa oh ya, seperti yang tadi kita bahas di awal ya, manusia itu bukan hanya akal budi. Kamu bisa tahu penjelasan sebagus apapun, tapi yang orang cari adalah kamu mencintai dia. Kamu mau yang terbaik buat dia. Itu yang lebih bisa meyakinkan orang. Ya, jadi dari pengalaman kegagalan ini, saya juga dikuatkan ya, bahwa oke, manusia itu disentuh bukan hanya dari kepalanya, ya, tapi dari kasih kita. Ya, berteman dulu sama orang itu, baru jelaskan sesuatu. Betul. Tepuk tangan lagi. Yeay. Senang loh kalau ada sahabat dahsyat ya, jadi nggak sendirian gitu loh ya, tepuk tangannya ya. Nah, itu tadi mungkin banyak juga ya, udah teman-teman juga dengar, sobat saya dengar ya, banyak sekali juga tadi sudah dari Amel juga, dari Father juga ya, tentang perjalanan mereka mulai dari awal melayani, hingga sampai sekarang di titik mereka berada ya. Itu memang nggak selalu mulus ya untuk sobat saya ya, tapi percayalah, setiap kali kalau sobat saya itu ada yang namanya Tuhan dalam diri sobat saya itu pasti semua terlalui ya. Itu aku yakinnya di situ sih ya. Itu. Nah, mungkin sekarang nih sebelum kita akhiri sesi ya, ada nggak sih Father sama Amel nih mungkin pesan-pesan juga, mungkin awal sebelum pesan nih ya, ada nggak sih kayak kiat-kiat nih, kiat ketahuan umurnya ya. Kita ngomong kiat ketahuan umurnya ya, bahasanya Kiat ya. apa ya Pak ya? Kiat apa? itu kiat Anda tahu lah ya kalau Nggak kiat. tahu saya masih muda.
Kok jadi di roasting? Tips. Kamu tulis tips. Ya, tips. Tips ya untuk para kita muda-mudi nih di Indonesia yang mungkin nggak di Indonesia aja karena podcast rumah saya ini didengarnya banyak loh, nggak di Indonesia aja loh ya. Mereka ada translate-nya. Di Ada nggak Roma. sih? Iya, di Roma gitu. Amin, kita aminkan saudara-saudara ya. Itu biar kita itu bisa berkomitmen. Karena kalau kita ngomong komitmen itu susah pastinya ya. Karena kita kalau kita sudah berkomitmen sama satu hal, itu pasti akan susah. Ada nggak sih kayak tips buat kita bisa berkomitmen dalam melayani? Padar dulu, silakan Padar. Oke. Iya, zaman sekarang kan orang-orang menggantungkan dirinya pada perasaan ya. Wah, Aduh, saya hari ini nggak mood. Nggak usah. kau ketawa, ayo. Lalu lagi mood, dia doa 4 jam gitu ya. Waduh. Lagi nggak mood, nggak doa. Ya, betul sekali. Ya, benar kan? Benar. 4 jam ya. Iya. Tapi kalau kita menggantungkan diri pada, oh saya lagi rasanya pengen nggak pengen, ya tiba-tiba, maksudnya apa ya? Orang nggak bilang, oh aku lagi nggak pengen makan, jadi nggak makan seminggu, enggak kan? Oh iya, enggak. Ada hal-hal yang mau tidak mau kamu lakukan. Yes, betul. Ya. Jadi motivasi kita bukan karena oh aku merasa lagi mood, ya. Tapi yang aku mau lakukan adalah setiap hari, ya, aku mau melakukan, ya, doa, komitmen melayani, mengasihi, ya, hal-hal kecil aja, tapi dengan konsistensi. Ya, menurutku itu sih. Menurutmu? Sama. Iya, jadi Nggak boleh sama. ya, ditambah dikit-dikit lah ya. Ya, nambahin lah. Copy Boleh paste. ya. Copy paste. Ya, kalau dari aku setuju sih. Jadi setia dalam hal-hal kecil. Maksudnya apa ya? Kita nggak perlu melakukan suatu hal yang besar gitu loh. Lupakan kita itu mau mengubah seseorang. Jadi misal kayak fokuslah pada perubahan diri kita sendiri. Kalau misal aku berfokus untuk mengubah seseorang ya sakit hati ya kan. Tapi kayak maksudnya betul. ketika kita Betul. berubah, sekitar kita itu mengikuti kok. Tapi ya tentunya dengan mendekatkan diri ke Tuhan ya. Karena kalau aku percaya kayak kapan hari kok ya pas sel itu kita ngomongin tentang cook gitu ya. Yes. Ya itu kalau cook itu kan kita nggak bisa berjalan sendiri gitu loh. Alat cook itu kan harus ditopang dua orang. Nah itu satunya ya Tuhan sendiri gitu. Tapi kalau misal kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, ya kalau misal saya pribadi sih ya pasti jatuh gitu. Karena apa? Karena ya mengandalkan perasaan kayak katanya Father itu kan. Oh aku hari ini lagi nggak mood nih, ya wes aku nggak datang YJP. Nah kalau aku nggak datang YJP, kayak aku bakal semua orang itu mungkin melihat aku ya Amel aja males, apalagi maksudnya why aku harus ini kayak datang ya kan. Nah jadi itu kayak mulai dengan diriku sendiri, apakah mau setia dalam hal-hal kecil itu sih. Karena aku percaya kalau misal, oh Tuhan itu ngelihat porsi kita kok. Mungkin kita nggak tahu porsinya ya, kita seberapa. Ya, we never know, sampai nanti mungkin kita kembali gitu ya. Nah, tapi kalau misal Tuhan itu ngelihat, oh ini setia nih, ya udah aku kasih field yang lebih besar. Nah, tapi itu kan balik lagi, apakah kita mau nggak? Mungkin udah dikasih field yang lebih besar, tapi kita males ya balik lagi. Ya bisa aja gitu. Tapi kan, ya udah kita ngikutin aja prosesnya gitu. Tapi yang penting setia itu sih. Itu kalau menurutku ya. Nice ya. Oke, buat sobat saya. Oh, bentar, belum. Entar terakhir. Nah, itu tadi ya sobat saya ya. Kalau itu kan tadi mungkin sobat saya udah denger gimana kalau misalnya ada tipsnya buat kalian berkomitmen. Nah, kali ini kita mau denger itu pesannya dari Father dan juga dari Amel nih ya. Buat kita, buat kalian nih, kaum para Gen Z dan juga MZ ya. Kamu berarti Z atau MZ ya? Berarti ya? Kurang tahu ya, MZ sama Z lah ya. Itu dimana apalagi milenial ya, yang milenial di zaman sekarang itu boleh nggak kasih pesan nih Father sama Amel biar mereka juga ada rasa untuk bisa melayaninya nih untuk kedepannya seperti itu. Silakan. Father. Berarti ini saya kasih pesan ke diri saya sendiri ya, saya milenial. Yes. Oh, yes. Oke, ya. Yes. Of course. Milenial. Thank you. Ya, Yes. self reminder. Ya, self-reminder ya. Kayaknya milenial, Father. MZ aja. Sekarang lebih kekinian. Oh, iya? MZ. Mas, Yes. Oh, MZ jangan. milenial. Yes. Oh, Itu oke. namanya memungkiri kenyataan. Ya. I'm millennial. Milenial and MZ gitu aja. Oke. Pesan ya untuk bisa berkomitmen gitu ya. Yes. Ya, oke. Mau melayani nih, Father. Ya, pertama-tama gini aja, saya ngomongnya simpel aja ya, nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Jadi banyak orang sekarang kan punya problem dengan mental health ya. Yes. Ya, stres, depresi gitu ya. Yes, betul Karena banget. kebanyakan mungkin di gadget gitu ya, main dalam dunianya sendiri.
itu membuat orang tidak merasa dia tergabung atau diterima gitu ya dalam suatu komunitas ya. They don't feel they belong, ya kan? Jadi kalau kamu mau, manusia itu makhluk sosial ya, ya. Makhluk sosial kalau kita bayangkan, ya, jadi masyarakat manusia, jadi komunitas manusia itu juga adalah sebetulnya cermin, refleksi dari Allah yang satu, tapi bukan unipersonal, bukan satu pribadi, tapi 3 pribadi. Nah, ini review ya, pengetahuan akan imannya. Ya. Allah itu satu, tapi 3 pribadi. Hidup dalam cinta kasih. Jadi kita juga ya, kalau kita mau bahagia, you have to feel you belong. Ya. Pada keluarga, pada komunitas di gereja, pada teman-teman kita, saya kira itu titik mulai yang bagus ya. Jangan menyendiri. Jadi aneh. Karena kalau menyendiri tadi kita juga nggak tahu ya Romo ya. Maksudnya kayak kita melakukan hal aneh yang tadi ya. Gak ada yang beritahu. Betul. Oke. Ada lagi mungkin, Father? Ya mungkin Amel. Amel. Nambahkan. Nambahkan Mel. Apa ya? Kalau aku sih ya, ya itu tadi ya udah aku sebut ya, yang fokus pada pertumbuhan diri kita aja gitu loh. And don't judge. Ya Don't jadi, judge people. Yes. karena kayak tadi yang Father ngomong masalah social media, gadget kayak gitu-gitu kan, maksudnya kita semakin melihat itu society ini ya semua itu ngejudge gitu loh. Misal ada yang salah dikit, apalagi public figure ya, langsung lah dihujat. Nah, ya tapi mind your own business gitu loh. Maksudnya ya kamu gimana? That's it. Maksudnya kayak Tuhan yang pas ada yang perempuan berzina itu terus ya udah kalau kamu merasa tidak berdosa silakan lemparilah batu. Ya tapi nggak ada yang lempar. Ya udah. Nah, ya kayak gitu loh. Sesimpel itu maksudnya kadang kita tuh nggak sadar sebenarnya porsi kita tuh seberapa. Tapi kayak kita tuh berusaha mengubah orang lain padahal ya sebenarnya yang perlu diubah itu diri kita sendiri. Gimana kita merespon pada suatu hal kayak gitu sih. Jadi mungkin itu dilema anak muda zaman sekarang ya. Kan sering tuh. Misal ada ini nih, ya udah ayo kita gibah. Ya memang itu dosa yang susah dihindari ya, tapi maksudnya kadang kita tuh perlu mengendalikan diri, sesimpel itu aja lah. Betul, Don't gibah gitu ya. Don't gibah. Terus kalau misal untuk pertumbuhan yang lain ya tentu pasti komitmen doa itu perlu, komitmen doa, terus ya semua dari hal-hal kecil aja lah, nggak usah ngomong kayak sesuatu yang besar. Aku mau bikin acara KRK, wah itu udah ntar aja lah. Tapi yang penting setiap harinya itu kita gimana, itu sih. Tuh, boleh tepuk tangan dulu dong hari ini ya. Finally. Baik sobat saya, itu tadi ya kita udah bincang-bincang, udah hampir setengah jam lebih lah ya kita hari ini ya bincang-bincang. Tapi tenang aja, di editnya mungkin nanti kurang kok ya, bisa ya nanti ya. Tapi saya yakin semoga pada hari ini sobat saya dapat banyak ya, terutama tentang hal masalah pelayanan ya. Karena sekali lagi juga pelayanan itu mungkin kalau dari saya nih ya, dari saya sendiri, jangan memulai suatu pelayanan itu hanya karena kalian ikut-ikutan aja ya. Jangan karena ikut-ikutan, karena itu satu poin yang sudah salah ya. Karena kalau tadi kita sudah dengar semua dari Father, dari Amel juga, kita bisa mengesimpulan kalau kita melayani, lihatlah dulu yang dilayani siapa ya, untuk sobat saya ya. Melayani itu adalah melayani yang utama adalah untuk Tuhan. Terus lihatlah pada diri sendiri, jangan melihat pada orang lain ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman udah pelayanan 5 komunitas tuh, nah kalian ikut-ikutan, jangan ya. Balik lagi, dengerin dulu ya isi hati kalian, lihat dulu kalian siap atau tidak ya. Kalau kalian belum siap, it's okay, nggak apa-apa. Tapi semua orang sudah punya panggilan sejak kalian dibaptis ya. Kalian sudah punya panggilan sejak kalian dibaptis. Jadi sebenarnya kalian sudah punya panggilan. Tapi timingnya aja yang kalian harus tahu. Kalian juga harus sadari kapan. Tapi mulailah dari sekarang. Karena apa? Karena panggilan itu datangnya bukan dari diri sendiri, tapi dari Tuhan. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Father, Kenny Ann, dan juga Amel. Semoga bermanfaat, semoga juga WYD-nya lancar. Amin. Ya. Amin, nanti di Agustus ya. Semoga nanti jualannya apa namanya? Ya belum ada namanya. Oh, belum ada. Nanti katanya ada.
Soon ya. Semoga pokoknya teman-teman semua yang ikut WYD ya, karena WYD ini nggak hanya dari Surabaya ya, betul ya? Iya. Nggak hanya dari Surabaya ya? Dari New Zealand. Dari mana-mana juga Ya, join terus ya. dari Yes. Wah, semuanya join. Berarti benar-benar nanti akan ketemu banyak orang. Semoga di sana teman-teman yang ikut WYD bisa bertumbuh, bisa berkembang seperti topik yang kita bahas pada hari ini tentunya ya. Baik, untuk sobat saya semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share podcast kita hari ini. Dan juga jangan lupa kita nanti bakalan ada podcast-podcast lagi mendatang. Jadi tunggu aja ya. Jadi jangan lupa untuk tetap di subscribe tadi lagi ya, di like lagi, di share kemanapun ya. Siapapun boleh dengerin podcast kita. Terima kasih, saya Yudi Susanto dari podcast Rumah Saya. Bye-bye.